Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap jaga kesehatan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menerima ilmu pelajaran yang diberikan oleh Ustadz dan Bunda. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pembelajaran matematika hari ini kita akan membahas masalah tentang Adapun tujuan pembelajarannya adalah diharapkan siswa dapat menentukan rataan hitung dalam daftar distribusi data kelompok. Rata-rata hitung data kelompok. Menentukan rata-rata hitung data berkelompok akan lebih mudah apabila data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Berikut ini adalah rumus-rumus untuk menentukan rata-rata hitung data berkelompok. 1. Dengan rumus sigma. X rata-rata sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi, di mana Xi sama dengan titik tengah. Cara mencarinya setengah dikali batas bawah ditambah batas atas. Yang kedua dengan rumus coding. X rata-rata sama dengan X0 ditambah sigma Fi kali Ci per N dikali I, di mana Ci adalah kode titik tengah, I interval kelas atau panjang kelas, kemudian X0 sama dengan titik tengah pada frekuensi terbesar. Yang ketiga dengan rata-rata duga. Rumusnya X rata-rata sama dengan X0 ditambah sigma Fi Di per N. Di sama dengan Xi dikurang X0. Contoh soal. Rata-rata pendapatan harian pedagang kaki lima pada tabel di samping adalah, nah di sana nampak itu rentang 1 sampai 5 frekuensi 6, 6 sampai 10 frekuensi 20, 11 sampai 15 10, 16 sampai 20 frekuensinya 9, 21 sampai 25 frekuensinya 5. Pertama, pembahasan dengan rumus sigma. Kita tuliskan dulu data yang ada di tabel tersebut. Kita tuliskan data X-nya sama frekuensi atau dilambangkan dengan Fi. Rumusnya X rata-rata sama dengan sigma Fi Xi per sigma Fi. Nah, 5, 10, 15, 20, 25 itu disebut batas atas. Dan 1, 6, 11, 16, 21 itu disebut batas bawah. Cara menentukan Xi, nah kita tengok data nomor 1 itu rentangnya 1 sampai 5 frekuensinya 6. Berarti X1 sama dengan setengah dalam kurung 1 tambah 5 batas bawah ditambah batas atas bagi 2. Ya, berarti sama dengan setengah dikali 6 sama dengan 3. X2 setengah dalam kurung 6 ditambah 10. Setengah dikali 16 hasilnya 8. Nah, begitu juga cara mencari X3, X4, dan X5. Rumusnya sama ya, setengah dikali batas
bawah ditambah batas atas. Sehingga didapatlah XI itu 3, 8, 13, 18, dan 23. Kemudian kita kalikan FI dengan XI, 6 kali 3, 18, 20 kali 8, 160. Kemudian kita jumlahkan, dapatlah hasilnya 585. Kemudian frekuensi adalah 50, didapat dari 6 tambah 20 tambah 10 tambah 9 tambah 5, hasilnya 50. Nah, jadi X rata-rata sama dengan sigma FI XI tadi 585 per sigma FI sama dengan 50. Jadi X rata-rata sama dengan 11,7. Jadi penghasilan rata-rata pedagang 11,7 dikali 10.000 sama dengan Rp117.000. Kemudian yang kedua dengan rumus coding. Oke, datanya masih sama. 1 sampai 5 6, 6 sampai 10 20 masih sama ya. Kemudian kita tuliskan rumusnya dulu. Untuk rumus coding, X rata-rata sama dengan X0 ditambah sigma FI CI per N dikali I. Nah, XI tadi sama caranya dengan rumus sigma. Dapatlah 3, 8, 13, 18, 23. Kemudian CI. Nah, perhatikan cara mencari CI. Ya, pertama kita lihat dulu frekuensi terbesar itu ada 20. Berarti kita codingkan 20 itu 0. Ya, ini kelas dengan frekuensi terbesar 20 itu. Kemudian 8 adalah nilai tengah pada frekuensi terbesar. Dan 0 itu kode pada frekuensi terbesar. Jadi X0 sama dengan 8. Kemudian kita cari FICI. Nah, kenapa dapat min 1 sama 1, 2, 3? Karena 20 itu dimulai dari 0 karena dia frekuensi terbesar. Kalau ke atas dia negatif berarti min 1, min 2, min 3. Kalau di bawah dari 0 itu positif. Jadi 0, 1, 2, 3. Kemudian FICI tinggal kita kalikan 6 kali min 1, 20 kali 0, 10 kali 1. Dapatlah itu di tabel. Kemudian kita jumlahkan sehingga sigma FICI itu adalah 37. Dan sigma frekuensinya adalah 50 atau N adalah 50. Kemudian intervalnya kita ambil 6 dikurang 1 per 1 sama dengan 5. Atau 1 sampai 5 itu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti panjang kelasnya adalah 5. Atau 6 sampai 10, 6, 7, 8, 9, 10. Panjangnya 5. Jadi X rata-rata sama dengan X0-nya 8 ditambah sigma FICI 37 per 50 dikali 5. X rata-rata sama dengan 8 ditambah 3,7 sama dengan 11,7. Jadi penghasilan rata-rata pedagang 11,7 dikali 10.000 sama dengan Rp117.000. Sama hasilnya ya dengan penjumlahan dengan sigma
dan coding. Kemudian yang ketiga, kita akan bahas dengan rata-rata duga. Tabel frekuensi masih sama. Ya, rumusnya X rata-rata sama dengan X0 ditambah sigma FIDI per N. XI masih sama caranya dengan penjumlahan sigma, coding masih sama. Kemudian DI, kita akan melengkapi kolom DI. Nah, kita cari dulu frekuensi terbesar. Di sana frekuensi terbesar adalah 20 dan nilai tengahnya 8. Oke, X0 itu nilai dugaan. Karena frekuensinya 20, terbesarnya 20, berarti X0-nya nilai dugaannya adalah 8. Oke. Cara mencari DI adalah nilai tengah dikurang nilai dugaan. Ya. Berarti 3 dikurang 8 hasilnya 5. Itu untuk D1. Untuk D2, 8 kurang 8 sama dengan 0. Sama caranya dengan mencari D3 ya. Berarti kalau D3, 13 dikurang 8 hasilnya 5. D4, 18 dikurang 8 hasilnya 10. Begitu juga seterusnya. Nah, setelah dapat DI, kita cari FIDI. Oke. Caranya dengan mengalihkan FI dan DI. 6 dikali negatif 5, hasilnya negatif 30. Begitu juga selanjutnya. 20 dikali 00, 10 dikali 5, 50. Kemudian FIDI tadi kita jumlahkan, dapatlah dia 185. Dan N-nya adalah 50 nantinya. N-nya 50. Kemudian kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumusnya. X rata-rata sama dengan 8 ditambah sigma FIDI tadi 185 per 50. X rata-rata sama dengan 8 ditambah 3,7 sama dengan 11,7. Penghasilan rata-rata pedagang 11,7 dikali 10.000 sama dengan 117.000 rupiah. Jadi cara menentukan rata-rata baik dengan sigma, coding maupun dengan rata-rata dugaan, maka hasilnya haruslah sama. Baiklah, itulah materi matematika wajib kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Bunda diberi kemudahan untuk memahami apa-apa saja yang telah Bunda jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.